Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Filana Azhar dari kelas Biologi C 2021 dengan NIM 2106021110065. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah SPI yang diampu oleh Profesor Dr. Munirul Abidin MAG yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam di Timur Tengah. Bab-bab yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang masuknya Islam di Timur Tengah, yakni membahas bagaimana masuknya Islam ke Timur Tengah. Yang kedua, perkembangan Islam di Timur Tengah, yakni membahas bagaimana perkembangan Islam di Timur Tengah. Yang ketiga, pusat peradaban Islam di Timur Tengah, yakni membahas perkembangan di pusat peradaban Islam di Timur Tengah, yaitu Mesir, Turki, Irak, dan Iran. Bab pertama, latar belakang masuknya Islam di Timur Tengah, yaitu membahas bagaimana masuknya Islam ke Timur Tengah. Gagasan atau ide Islamisme yang dikeluarkan oleh Jamaluddin disambut oleh Raja Turki Utsmani yang bernama Abdul Hamid II dan juga mendapat sambutan yang baik di negeri-negeri Islam Timur Tengah. Akan tetapi, setelah Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal, seorang tokoh yang mendukung gagasan nasionalisme, rasa kesetiaan kepada negara kebangsaan di wilayah Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Hijaz, Irak, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Nasionalismenya bangkit dan nasionalisme terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Dalam penyatuan negara Arab dibentuk suatu liga yang bernama Liga Arab yang didirikan pada tanggal 12 Maret 1945. Memasuki era kontemporer, rezim Saudi tetap berkuasa dan populasi umat Islam kian meningkat dari masa ke masa. Tercatat bahwa kependudukan Muslim Arab Saudi mencapai 99%, untuk tidak mengatakan bahwa semua beragama Islam. Aliran mazhab yang dominan mereka anut adalah Sunni dengan paham Wahabiyah. Di samping itu ada juga Syiah dengan populasi yang sangat sedikit, tetapi tetap memberi andil dalam sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Yang kedua, perkembangan Islam di Timur Tengah, yakni membahas bagaimana perkembangan Islam di Timur Tengah. Orang-orang Barat yang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan saat ini tidak lepas dari pengaruh ilmuwan Muslim pada abad pertengahan, di mana pada saat itu umat Islam sedang mengalami kejayaan, sementara orang-orang di Eropa sedang kesulitan. Peradaban Islam saat itu sedang sangat maju-majunya, bahkan pada salah satu artikel yang ada, yaitu sebelum Edison menemukan lampu pijar daerah, Baghdad saat itu sudah terang benderang oleh kilauan cahaya lampu. Hal ini menunjukkan bahwa disebut itu orang-orang Islam di Timur Tengah mendapat kejayaannya, di mana banyak orang-orang luar Arab yang belajar dan datang silih berganti ke kota Baghdad untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang oleh sebagian orang Barat sangat sulit mendapatkan akses di negaranya. Orang-orang Barat yang menguasai berbagai macam pengetahuan membakar habis buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad. Fenomena yang berkembang saat ini adalah bagaimana orang-orang Timur Tengah mulai membangun kembali peradabannya dengan menjadikan Baghdad atau Iran sebagai pusatnya. Hal ini juga berpengaruh dalam perkembangan Islam di Timur Tengah. Pusat peradaban Islam di Timur Tengah tersebar di beberapa wilayah, diantaranya Mesir, Turki, Irak, dan Iran. Kemajuan-kemajuan yang terjadi di wilayah tersebut seperti Irak, yaitu berupa ilmu pengetahuan, musik, sastra, dan filsafat. Sedangkan di Persia peradabannya lebih menekankan pada ilmu pengetahuan. Selain itu, di sana juga banyak didirikan masjid-masjid tempat peribadatan. Yang ketiga, ada pusat peradaban Islam di Timur Tengah, yakni membahas perkembangan di pusat peradaban Islam di Timur Tengah, yaitu Mesir, Turki, Irak, dan Iran. Yang pertama, ada Kairo atau Mesir.
Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh panglima perang dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Setelah pembangunan kota Kairo ini selesai, Al-Sikili mendirikan Masjid Al-Azhar. Masjid ini berkembang menjadi universitas yang sangat besar yang sampai sekarang masih berdiri megah. Di universitas inilah banyak menelurkan orang-orang hebat. Berikutnya adalah masa-masa kedatangan Islam di Mesir. Sejak Rasulullah masih hidup, Mesir sudah menjalin hubungan baik dengan Rasulullah. Salah satu bukti hal tersebut adalah istrinya sendiri yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang yang berasal dari Mesir. Meskipun hubungan sudah terjalin sejak lama, Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin Ash radhiyallahu an. Dengan dikuasainya Iskandariyah, suatu tanda bahwa seluruh Mesir sudah berada di tangan kaum muslimin. Dalam penaklukan tersebut, kaum muslimin tidak memiliki pilihan lain kecuali menaklukkan Mesir setelah penaklukan Suriah dan Palestina. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan stabilitas wilayah kaum muslimin akan terganggu oleh Romawi yang pada saat itu menguasai Mesir. Perkembangan Islam di Mesir yang ditandai adanya salah satu kekhalifahan yang berjaya saat itu, yaitu adanya kelahiran dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan dalam perang salib. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir diteruskan oleh dinasti Mamalik atau Mamluk. Dinasti Mamluk berjaya dalam menghadapi ekspansi Mongol ke arah barat. Pasukan dari timur yang telah membumi hanguskan Baghdad itu dipukul oleh Mamluk. Masa dinasti Mamluk merupakan kemakmuran dan kejayaan di bidang ekonomi dan budaya. Hubungan perdagangan antara wilayah Mamluk dan dunia luar dikembangkan dengan menjalani persahabatan bersama raja-raja Kristen di Eropa. Pada tahun 1575 Masehi, dinasti Mamalik atau Mamluk dapat dikalahkan oleh dinasti Utsmani di Turki, dan sejak itu Kairo hanya dijadikan sebagai ibu kota provinsi Utsmani. Yang kedua, ada Istanbul atau Turki. Negara Turki yang kita kenal dewasa ini, Republik Turki, keberadaannya telah mengalami babakan sejarah yang cukup panjang, bermula dari berdirinya Kerajaan Turki Utsmani pada periode pertengahan. Pendiri Turki adalah bangsa Turki sendiri dari kabilah Koyil Oghuz, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Abad pertengahan di Eropa sering disebut sebagai zaman kemunduran jika dibandingkan dengan zaman klasik atau pada masa Yunani sampai Romawi. Sebaliknya, negara-negara Arab pada abad pertengahan mengalami kemajuan. Namun akhirnya negeri-negeri itu sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan dalam bidang kebudayaan dan kekuasaan. Di antara negara-negara Arab pada masanya, Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan terbesar dan paling lama berkuasa, berlangsung selama 6 abad lebih, sekitar 1281 sampai 1924. Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada masa dinasti Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II yang bergelar Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kota Konstantinopel yang artinya Konstantin diubah namanya menjadi Istanbul yang artinya kota Islam. Sebagaimana halnya pada masa Kerajaan Romawi Timur, Kerajaan Turki Utsmani dengan ibu kota Istanbul juga menjadi sebuah negara adidaya pada masa kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Eropa Timur, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Bahkan daerah-daerah Islam yang lebih jauh juga mengakui kekuasaan Istanbul. Istanbul merupakan pusat peradaban Islam pada masa kekuasaan Turki Utsmani yang terpenting, bukan saja karena keindahan katanya, tetapi
Juga karena di kota bekas pusat kekuasaan Romawi Timur itu terdapat pusat kajian keilmuan yang mendorong puncak kejayaan peradaban umat Islam. Yang ketiga ada kota Baghdad di negara Irak. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Kota Baghdad sejak awal berdirinya sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masa puncak keemasan kota Baghdad terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Baghdad pada masa tersebut menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Bahkan, Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu pengetahuan. Perpustakaan tersebut bernama Perpustakaan Baitul Hikmah. Pada masa Abbasiyah, di kota Baghdad juga berdiri akademi dan sekolah tinggi perguruan tinggi yang terkenal adalah Perguruan An-Nizamiyah dan Perguruan Al-Mustansyiriyah. Dari Baghdad lahir karya-karya sastra yang indah. Semua kemegahan dan keindahan dan kehebatan kota Baghdad hancur setelah kota ini di bumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Pada masa itu, dunia Islam yang dikuasai oleh Genghis Khan terpecah belah, saling serang menyerang satu sama lain, sehingga tidak ada sebuah kerajaan besar yang menjadi tumpuan harapan umat Islam dan sempat membangun. Karena serangan bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, kota ini hancur berantakan. Masa Mongol ini merupakan masa perpecahan yang sangat parah di dalam sejarah kebudayaan Islam. Semua bangunan kota, termasuk istana tersebut, dihancurkan. Pasukan Mongol itu juga meruntuhkan perpustakaan yang merupakan bidang ilmu dan membakar buku-buku yang terdapat di dalamnya. Semua bangunan kota termasuk istana emas dihancurkan pada tahun 1400 Masehi. Kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng dan pada tahun 1508 Masehi kota ini juga dihancurkan oleh tentara kerajaan Syafawi. Yang terakhir ada kota Isfahan atau biasa disebut Persia di negara Iran. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Syafawi. Kota Isfahan juga merupakan kota tua yang didirikan oleh Yazdajerd I atau Bukhtanasor atau Raja Persia. Kota Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi pada masa Umar bin Khattab. Kota ini sebelum berada di bawah kekuasaan kerajaan Syafawi sudah beberapa kali mengalami pergantian penguasa. Dimulai dari dinasti Samani tahun 301 Hijriah atau 930 Masehi. Kemudian direbut oleh Mardawij tahun 316 Hijriah atau 928 Masehi dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad. Setelah itu jatuh ke tangan penguasa Bani Buwai dan pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi direbut oleh Mahmud al-Ghaznawi, penguasa dinasti Ghaznawiyah. Pada tahun 625 Hijriah atau 1228 Masehi terjadi pertempuran besar di Isfahan. Ketika tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol itu. Ketika Timur Leng menyerang negeri Islam, kota Isfahan ikut jatuh kekuasaannya. Setelah itu, kota Isfahan dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani pada tahun 955 Hijriah atau 1548 Masehi. Pada tahun 1134 Hijriah atau 1721 Masehi terjadi pertempuran antara Husain Shah dan Raja Syafawi dengan Mahmud al-Afghani yang mengakhiri riwayat kerajaan Syafawi. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan indah seperti istana, sekolah, masjid-masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah dengan ukiran arsitektur yang indah. Sultan Abbas I membangun Masjid Shah yang merupakan salah satu masjid indah dan megah di dunia. Sekian dari saya, semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.